Enggak, selama bisa dibantu, bantu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. oke, enggak. Mulai dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar Bu suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Apa kabarnya Ibu Mega? Ya, kedengeran. Ya, apa kabar Ibu Mega? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat ya. Eh, Alhamdulillah sehat. ya, terima kasih banyak Eh, Bu atas kesempatan dan waktunya yang telah bersedia saya wawancara pada kesempatan kali ini. Eh, Saya perkenalkan diri dulu, saya Adatul Hasana dari mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar. Eh, Terima kasih atas kesediaan Bu Mega dalam hal ini sebagai pakar dalam pembelajaran kimia. Saya dalam kesempatan ini mewawancarai tentang permasalahan yang ada dalam pembelajaran kimia khususnya. Mungkin mohon bantuannya Ibu untuk menjawab permasalahan berikut dan yang menjadi penyebab-penyebab permasalahan yang ada. Ya, terdengar ya Bu. Untuk yang pertama ini permasalahan dalam hal motivasi belajar siswa. Kita tahu motivasi belajar siswa di sini masih tergolong rendah. Lihat dari hasil penilaian belajar, disiplin dan sebagainya. Menurut Bu Mega, hal ini penyebabnya apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa kita rendah? Itu yang pertama, Bu. Ya, ini, ya, oke. Saya langsung jawab ya. ya. Ya, kalau kita lihat kimia itu ya anak-anak itu kan kalau untuk kelas 10 itu kan adalah dunia yang baru bagi mereka. Mereka nggak kenal kimia, tiba-tiba mereka di kelas 10 mereka mengenal kimia, kimia secara spesifik dan khusus. Ya. Tentunya itu buat mereka bingung ya atau sangat abstrak sehingga itu yang menyebabkan mereka kurang kurang termotivasi atau kurang termotivasi itu karena mereka nggak paham sebenarnya. Jadi Mm-mm. kita harus juga harus bisa menyiasati Mm-mm. agar mereka itu tertarik dulu dengan kimia, Mm-mm. sehingga setelah mereka tertarik, mereka termotivasi untuk memahami kimia itu lebih jauh. Itu sih menurut saya, Mm-mm. mengapa Ya. mereka kurang termotivasi terhadap pelajaran kimia. Dan juga mereka merasa itu belajarnya sulit gitu loh, abstrak dan Mm-mm. sulit. Ya, ya. Jadi dari karakteristik pelajaran kimianya juga dan bagaimana kita memuat pelajaran menjadi menarik ya. Jadi mereka termotivasi ya, Ibu. Iya, iya, Ya, betul. Iya, betul sangat itu. sulit. Oke. Jadi kita harus membuka perspektif mereka juga bahwa kimia itu tidak seperti apa yang mereka lihat gitu loh ya. Mm-mm. Ya. Berikutnya Ibu tentang minat baca atau literasi. Ini sangat berhubungan dengan pembelajaran Hmm. dan dirasa masih kurang budaya literasi ini dalam Hmm. pembelajaran. Menurut Ibu Hmm. penyebabnya dalam hal ini bagaimana Bu? Ada penyebab masalah ini? Ya, literasi itu adalah suatu proses yang membiasakan anak untuk membaca lebih lanjut. Tentunya supaya anak itu terbiasa untuk melakukan literasi, gurunya juga harus memberikan atau apa ya, mm, memotivasi atau menimbulkan minat dan niat literasi ke anak-anak. Jadi kita harus selalu apa memancing mereka untuk melakukan literasi itu. Karena memang literasi itu dengan sendirinya dengan memberikan motivasi atau memancing mereka untuk melakukan literasi itu harus dipancing dulu oleh kita. Jadi kita harus melempar sesuatu hal tapi tidak kita kupas secara utuh sehingga mereka untuk berminat untuk membaca lebih lanjut atau mencari literasi-literasi yang berkaitan dengan materi yang akan mereka pelajari dan itu harus kita pancing dan kita motivasi karena kalau nggak seperti itu anak-anak itu tidak tidak apa ya untuk menumbuhkan niat itu agak sulit kalau kita tidak memancing jadi gurunya dulu harus memancing bagaimana anak-anak itu timbul niat untuk melakukan literasi sendiri tanpa harus dipaksa oleh gurunya. Ya, ya. Jadi ada apa pancingan terlebih dahulu supaya minatnya tumbuh ya dalam hal literasi ya Bu.
Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya adalah tentang numerasi nih, Bu. Numerasi ini adalah kemampuan dasar matematis siswa ya dalam hal berhitung, menganalisis dan sebagainya. Ini kan hal sangat penting dalam pelajaran kimia. Menurut Ibu penyebabnya apa yang sehingga kemampuan dalam hal matematis ini masih rendah dalam siswa-siswa kita? Ya, numerasi itu salah satunya tuh kemampuan mereka untuk membaca grafik ya, Iya, iya. mengaplikasikan Grafik. grafik, mengaplikasikan tabel gitu. Iya. Jadi itu sebelum kita menanamkan numerasi ke anak, gurunya juga harus paham dan harus Mm-mm. juga membiasakan anak untuk mengenali itu. Jadi kita usahakan dalam setiap Mm-mm. pertemuan kita pancing anak untuk bisa mempresentasikan tabel aja dulu deh, Mm-mm. tabel anak yang ada di dalam buku mereka. Bagaimana mereka mengungkapkan tabel itu, setelah itu bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam yang lebih lanjut. Nah, Mm-mm. seandainya gurunya tidak pernah memberikan atau menanamkan bagaimana mereka mau mendeskripsikan tabel, menjelaskan tabel, maka tujuan untuk numerasi itu ya nggak mungkin ya, karena Mm-mm. tidak ada pembiasaan oleh guru. Nah, setelah guru sudah membiasakan memaknai atau mendeskripsikan suatu tabel atau membiasakan mereka untuk numerasi, maka mengaplikasikan dalam soal-soal itu akan lebih mudah. Karena Mm. itu ada suatu pembiasaan juga, sehingga mereka akan memahami apa setiap tabel itu mempunyai makna yang berbeda, setiap grafik pun mempunyai atau mampu menceritakan apa dari suatu grafik itu harus harus dilatih dan dibiasakan oleh guru, dan guru juga harus mampu juga melakukan numerasi yang baik ke anak-anak, sehingga kalau Mm-mm. gurunya sudah membiasakan anak, maka anak akan mudah melakukan numerasi. Tapi kalau guru tidak pernah membiasakan, maka itu akan sangat sulit bagi anak untuk melakukan numerasi. Jadi semuanya dipancing lagi dengan gurunya. Mm-mm. Iya, baik. Jadi harus terbiasa melatih dan membiasakan ini ya yang penting. Dan juga gurunya juga harus Iya, paham tentang numerasi itu sendiri ya Bu ya. Oke, iya, betul. berikutnya ada kelompok yang kedua tentang kesulitan belajar siswa. Ini masalah yang saya temukan adalah ada anggapan mayoritas siswa ini kurang menyukai pelajaran hitungan. Jadi kalau udah pelajaran hitungan udah pusing duluan gitu. Udah ya. Seperti kita tahu seperti Iya, kimia, matematika, fisika itu udah jadi momok lah bagi siswa. Nah, menurut Ibu penyebabnya apa ini yang menjadikan siswa ini kurang menyukai pelajaran hitungan? iya. Sebenarnya kalau pelajaran hitungan itu eh, kembali lagi, apakah mereka sudah mempunyai konsep dasar yang bagus, sehingga Mm-mm. kalau mereka mempunyai konsep dasar yang bagus, terutama dalam hitungan ya, mungkin itu akan mereka enjoy saja menerima hitungan-hitungan yang lain. Yang khawatirnya Mm-mm. adalah dasar yang mereka punya itu tidak terlalu mantap, sehingga masih ada tumpang tindih konsep yang belum stabil, dan konsep yang belum stabil itu harus mereka aplikasikan lagi di bidang yang lain. Mm-mm. Misalnya, mereka tidak menguasai dengan baik bilangan eksponen atau Mm-mm. logaritma ya, eksponen bagai mengubah log. Nah, Mm-mm. itu kan akan diaplikasikan oleh anak-anak di pelajaran kimia. Jadi Mm-mm. kalau mereka tidak menguasai dengan baik, maka mereka akan kesulitan untuk memecahkan soal-soal yang berkaitan dengan hitungan. Jadi dasarnya adalah sebelum kita memasukkan pelajaran yang hitungan, kita gali dulu ke anak-anak sejauh mana mereka memahami konsep hitungan yang akan kita gunakan. Kalau Mm. memang mereka sangat kecil atau sangat rendah, maka tidak ada salahnya kita mengulang sedikit Mm. eh, pengaplikasian konsep tadi. Mm-mm. Jadi nanti kalau mereka sudah kita kita ulas sedikit, kemudian kita mulai aplikasikan, mulai dari permasalahan yang sangat kecil dan sederhana sampai nanti berkelanjutan ke tahap yang lebih komplit dan lebih tingkat Kompleks kesulitannya ya. akan lebih Mm. lebih tinggi. Iya, iya, iya. Mungkin itu Iya, terima kasih Bu kompleks. atas paparan penyebabnya. Bagian yang ketiga ini tentang hubungan guru, siswa, dan orang tua. Salah satu masalahnya adalah kurangnya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua dalam hal dukungan dalam pembelajaran. Nah, sejauh ini eh, faktor penyebabnya apa Bu yang menyebabkan ini dukungannya kurang dari orang tua terutama dalam pembelajarannya seperti itu?
Iya, kurangnya komunikasi itu ya, komunikasi itu terjadi kalau kita ada hubungan yang intens Mm-mm. antara orang tua dan murid. Artinya hubungan itu tidak hanya kita menceritakan kekurangan anak, tapi kita juga harus menceritakan kelebihan anak seperti Kelebihannya. apa. Jadi kalau anak itu pada awalnya sih orang tua tidak mau menerima kekurangan anak, pengen Mm-mm. anaknya itu bagus-bagus aja. Dan anak juga udah mulai rasa kalau orang tua dipanggil ada rasa ketakutan bahwa dia adalah jelek gitu loh. Mm-mm. Dia disadarkan ke anak, nggak apa-apa komunikasi itu antara orang tua supaya nanti ada suatu kesinambungan supaya orang tua tahu oh, anaknya lemahnya di mana, pihak sekolah hanya bisa bantu sekian persen, nah orang tua juga harus bisa membantu kekurangan anak di luar ya. Mm-mm. Nah, jadi kita juga menggugah kesadaran ke anak bahwa jangan menutupi kelemahan yang kita miliki. Jadi kita harus Mm. menceritakan dengan baik ke orang tua dan orang tua juga harus bisa legowo juga menerima kekurangan anak. Kalau orang tua tidak bisa menerima kekurangan anak, nanti kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi Mm. kita harus membuka juga ke anak, membuka wawasan ke anak bahwa menceritakan suatu hal ke orang tua itu bukan berarti mengejudge kamu nggak bisa apa-apa. Jadi kan nanti akan mencari solusinya, kalau kamu tidak ahli di sini, maka kamu akan punya keahlian di sini. Karena setiap anak itu mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, orang tua Mm. juga harus sadari bahwa mereka tidak boleh marah kalau anaknya tidak ahli di fisika. Tapi anak tuh punya keahlian mungkin di seni, atau mungkin juga ada keahlian di bidang bahasa, atau juga punya keahlian di bidang apa ya fisika. Jadi kita harus menggali, jangan di tempat dia yang tidak memiliki kemampuan, tapi kita harus menggali dia di bagian yang unggul di bagi dia, di bagian yang dia miliki. Jika nanti anak tidak merasa rendah diri. Komunikasi itu tidak terjadi kalau apa ya kita saling menutupi baik kelemahan anak maupun kelebihan anak. Jadi kita harus bercerita baik ke orang tua bahwa anak ini punya kelemahan di bidang ini, tapi dia punya kelemahan ada kelebihannya di bidang sisi yang lain. Jadi kita timbulkan keunggulannya, baru kita nanti Mm-mm. uraikan sedikit kelemahannya di mana. Nah, kalau seperti itu kan nanti ada suatu komunikasi yang baik. Mm-mm. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan keahlian atau mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki oleh anak. Jadi kita Mm-mm. berkomunikasi jangan menitikkan bagian yang jeleknya, tapi Mm-mm. komunikasikan dulu bagian yang bagusnya, kemudian kita benahkan sedikit-sedikit bagian yang kekurangan yang dimiliki oleh anak. Ya. Jadi harus komunikasi yang proaktif, kemudian kita juga buka wawasan orang tua bahwa komunikasi itu bukan hanya untuk menjatuhkan sisi negatifnya anak, sisi kelemahan anak, tapi kita untuk juga membangkitkan sisi positif dia supaya dia akan menjadi anak yang unggul di Mm-mm. bidang yang dia miliki. Ya, iya. Jadi untuk mempererat komunikasi nih, jadi harus di sisi kelebihan dan kelemahannya juga harus sama ya disampaikan ya Bu ya. Untuk menghadirkan orang tua ke sekolah Betul. ada masalah nggak Bu? Maksudnya untuk jalur komunikasinya lewat lewat apa biasanya medianya? Sebenarnya oke, kalau sejauh ini ya biasanya teman-teman itu adalah bisa melalui kalau permasalahannya nggak terlalu urgent dan tidak Heeh, terlalu apa namanya tidak besar pelik, masalahnya. maka Mm-mm. biasanya orang tua hanya pakai chatting ya, Oh, iya komunikasi kan iya. biasanya kita buat grup-grup Oh grup iya. kelas ada orang tuanya juga. Jadi kita chatting, laporkan perkembangan Ananda tuh begini begini begini. Mm-mm. Kemudian nanti kalau orang tuanya mau datang, janjian dulu datang hari Mm-mm. apa, jam berapa. Biasanya Iya iya. seperti itu. Jadi penggunaan teknologi juga ya untuk komunikasi ya Bu ya. Ya. Selanjutnya Bu tentang pemahaman ma- pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Jadi di sini menurut pendapat Ibu, mengapa guru-guru kurang maksimal memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif seperti project based learning, problem based learning, discovery learning yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Selama ini apakah Ibu punya kendala atau kesulitan dalam menerapkannya di kelas? Itu penyebabnya apa Ibu? Ya, PBL, PJBL, kemudian Discovery Learning itu ya, itu adalah memang nggak semua materi bisa kita ambil pakai metode itu. Ada beberapa Mm-mm. materi yang bisa kita pakai. Tentunya untuk membuat itu menjadi berhasil, kita mempersiapkannya itu mungkin 2 kali lipat dari materi dari model biasa ya. Mm-mm. Contohnya kita mau membuat PBL deh.
Maka Ya. harapan PBL itu adalah anak berkreasi, tapi kita tuntun hanya sekedar menuntut anak silakan berkreasi. Mm. Nah, tentunya berkreasi itu kita harus mengamati dulu di batasan. Anak harus paham dulu nih konsepnya, kemudian anak disuruhkan berkembang, kita pantau, kemudian kita anak disuruh presentasi, tapi kita tetap mengawasi, kemudian kita meluruskan pada saat anak mengambil kesimpulan, pada saat anak mengambil kesimpulan. Tapi ya kita harus mencoba dulu, kalau kita mau praktikum maka kita harus coba dulu praktikum itu, kemudian kita harus lihat sebesar apa keberhasilannya. Nah, tentunya untuk mempersiapkan itu waktunya pasti 2 kali lipat dari guru itu kan mengajarnya lumayan rentetannya banyak, Ya. keras regulernya banyak. Iya. Dan yang cukup sekian sempit, sehingga sempit itu. Nah, itu yang membuat guru agak sedikit kelelahan ya, Mm-mm. PBL itu. Nah, sebelum maka dia harus masuk alat kerja yang bagus, merancang skenario cara kerja yang dia inginkan, sehingga nanti akan sesuai yang dia harapkan tujuan pembelajarannya. Kemudian setelahnya itu pun dia harus menuntaskan, membantu anak untuk menemukan kesimpulan apa yang mereka ambil setelah mereka melakukan PBL tersebut. Jadi prosesnya cukup panjang dan cukup Makan waktu. memakan waktu, Mm. sehingga itu membuat kelelahan yang memakan waktu dan menambah kelelahan si guru. Jadi guru Iya. kalau bisa jangan banyak-banyak PBL-nya. Kalau kelas ini PBL, nanti dia kelas yang lain lagi Iya, PBL-nya, karena iya, waktunya itu, waktu dan iya, persiapan itu lumayan cukup cukup iya. memerlukan waktu yang cukup Energi, panjang. iya, dan juga energi. Yang kadang-kadang guru energinya, lagi runtutan kelasnya sampai sekian kelas, 6 kelas, 7 kelas itu kan lumayan lumayan memerlukan Iya, waktu yang cukup banyak dan energi besar. Mungkin itu yang menyebabkan kurang kesulitan ya maksimal kalau ya, kita mau kesulitan. PBL atau PBJL ataupun discovery learning. Iya, iya. Baik, Bu. Poin yang kelima sekarang, Bu, tentang pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill. Eh, Masalahnya ini kegiatan di kelas masih belum ya, belum terlihat eh, pembelajaran berbasis HOTS ini. Menurut Ibu kendalanya atau penyebab pelaksanaan ini masih belum masih sulit mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi, bagaimana Bu penyebabnya? Ya, ya, oke. Sebenarnya ya kalau kita kembali lagi, kalau HOT itu kan kita mengkaitkan beberapa konsep yang memecahkan suatu permasalahan. Nah, kalau kalau khusus jadi pelajaran kita kimia, sepertinya itu sudah hot ya. Karena untuk Mm, memecahkan satu materi, dia harus mengaplikasikan beberapa konsep. Misal mm, contohnya ya stokiometri. Pada saat dia melakukan stokiometri, maka dia harus bisa juga menghitung masa rumus zat tersebut. Dia akan melihat lagi ini yang dicari apa. Jadi sudah melibatkan beberapa konsep. Terasa itu hot. Tapi kesulitannya adalah begini. Anak-anak itu eh, setelah mendapatkan satu materi, pindah ke materi lain, mereka seolah-olah sudah tidak ada kaitan antara materi A dengan materi B. mm, Padahal materi A itu bisa terkait lagi ke materi B dan ke materi C. mm, Nah, mm, konsep itu yang harus kita pecah ke anak bahwa konsep ini tidak putus sampai di sini. Konsep mm, ini akan kamu perlukan untuk kamu menghitung ini. Konsep A mm, dan B kamu perlukan untuk menghitung si D. Jadi itu harus kita ingatkan ke anak sehingga nanti anak tidak merasa selesai belajar selesai. Tidak ada terkait lagi untuk pemecahan materi selanjutnya. Nah, itu harus kita ingatkan ke anak. Karena anak sekarang itu adalah anak-anak yang menggampangkan, satu, kedua, tidak bisa mengkaitkan, seolah-olah mm, materi itu terputus cukup sampai itu saja. Jadi harus kita pada saat kita memecahkan masalah, kita harus ungkit lagi. Oke, masalah ini coba balik. Bagaimana kamu menentukan masa rumusnya? Selesai? Oke. Nah, masa rumusnya kalau kamu menentukan ini, itu harus apa yang kamu pakai? Nah, itu sebenarnya sudah terbiasa, cuma anak itu masih belum bisa merangkum dalam suatu bentuk bahwa ini keterkait antara A, B, dan C itu terkait satu dengan yang lainnya.
Dan sebenarnya pun kita soal hot itu sudah kita berikan ya. Cuman mungkin agak susah kalau anak itu dalam bentuk cerita, dalam Oh. narasi cerita. Mungkin anak-anak kita, kenapa? Karena anak harus memahami dulu alur cerita pertama kemana, alur cerita kemana, alur cerita ketiga kemana. Nah, selama ini kan kita hanya hot itu dalam bentuk hitungan langsung. Ini diketahui sekian, 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 ini berapa, dan ini berapa. Nah, kalau itu mungkin kalau seperti itu mungkin hotnya seperti itu sudah. Tapi kalau hot yang berupa cerita itu yang akan nanti sulit untuk anak karena anak harus mampu untuk menalar lebih jauh ke arah mana nih ceritanya. Itu Ya. mungkin harus kita bina lagi ya. Harus kita biasakan anak untuk memahami suatu cerita untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi masih ada kaitan dengan kemampuan literasi tadi ya Bu ya. Jadi kalau mereka Nah, betul. nggak suka baca ya agak sulit menalar cerita yang diberikan ya. Ya, ini Iya, poin yang betul. terakhir Ibu tentang pemanfaatan teknologi, inovasi dan pembelajaran. Ya tahu teknologi saat ini sangat melesat perkembangannya ya Bu ya. Menurut Ibu masalahnya di mana nih? Jadi guru kurang maksimal memanfaatkan teknologi penyebabnya. Iya. Teknologi sebenarnya ya kalau kita ingin melihat ya kita harus memanfaatkan dengan baik perkembangan teknologi itu. Misalnya kita membahas soal atom, maka kita akan melihat bahwa atom itu bagaimana bentuk aplikasi, bukan atom satunya tapi kumpulan atom-atom itu apa sih aplikasinya. Contohnya kalau kita lihat prosesor itu kumpulan atom-atom loh. Nah, jadi kok dia bisa menimbulkan cahaya, kok dia bisa ada gerakan-gerakan, itu adalah kumpulan dari beberapa atom yang bisa menimbulkan suatu bentuk yang bisa kita lihat. Nah, itu cuman tadi kembali bahwa eh, kita juga mungkin dari gurunya juga, jadi kalau pengaplikasiannya harus kita mampu membawa mereka menggunakan perangkat IT itu dengan bijaksana juga, karena IT juga kalau kita tidak bijaksana menggunakan nanti malah malah apa namanya ke jalur yang nggak Gak baik, fokus ya ya, nggak yang fokus disuruh ya. buka apa, yang dibuka Ya. apa gitu loh. Termasuk sekarang lagi tren itu adalah game ya, game online. Game online tuh anak-anak bisa kita lihat. Kenapa kok cahayanya berbeda-beda? Itu kita bisa lihat, oh ya kalau itu ada perbedaan gelombang cahaya yang ketangkep di mata kita berbeda. Kenapa kok ada perbedaan gelombang cahaya? Oh mungkin frekuensinya. Jadi kita bisa menggunakan suatu game, tapi kita mengulas kecepatan cahaya, partikel apa. Nah itu bisa kita Oh ya, kaitkan seperti itu, tapi dengan gurunya juga paham iya iya iya. tentang Jadi itu. gurunya harus paham dulu ya, misalnya untuk materi ini gunakan aplikasi apa gitu ya. Iya. Ya, ya, tepatnya. Oke. Banyak kok sekarang kayak kalau di kimia pakai apa ya, Semol, ChemScat, iya bagaimana chemistry. menggambarkan eh, apa rumus struktur, bagaimana kalau mereaksikan jadi apa, bagaimana memberikan nama yang benar tuh banyak sebenarnya. Tapi gurunya harus tahu dulu Iya, bagaimana menggunakan itu. iya. Baik. Luar biasa sekali ini Bu pemaparannya dari Ibu Mega Binziria. Mudah-mudahan akar penyebab masalah yang mungkin sering muncul dalam pembelajaran ini bisa terselesaikan nanti. Dan ini mungkin bukan wawancara yang pertama dan terakhir, Bu. Mungkin nanti ada kelanjutannya untuk wawancara berikutnya terkait eksplorasi masalah yang Iya, diungkapkan. Ya. Saya secara iya, pribadi iya. mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu sudah memberikan waktunya dalam sesi wawancara ini. Saya mohon maaf kalau ada mungkin kata-kata saya yang kurang dalam penjelasan dalam memaparkan wawancara. Ya, Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau penjelasan kurang kurang tajam ataupun kurang luas sesuai ya, dengan yang diinginkan. ya. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.